Halo dan selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal bedah sesuatu yang seru banget. Anda kasih kita setumpuk kutipan dari 3 surah pertama Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, sama Ali Imran. Misi kita kali ini adalah cari tahu benang merahnya, apa sih tema besar dan cerita-cerita kunci di baliknya. Kita akan coba bongkar lapis demi lapis ya, mulai dari doa pembuka yang universal, terus masuk ke kisah-kisah manusia dan aturan main komunitas, sampai ke gimana sih narasi ini nyambung sama tradisi sebelumnya. Dan yang langsung kelihatan dari potongan-potongan yang Anda berikan ini, itu adalah gimana teks ini punya arsitektur yang sengaja dibangun. Ini bukan sekedar kumpulan wahyu acak gitu. Ada alur yang jelas banget. Dimulai dari hubungan yang paling personal, manusia dengan Tuhan, lalu melebar ke fondasi masyarakat dan hukum. Dan diakhiri dengan, menempatkan dirinya di panggung sejarah para nabi. Jadi ini sebuah narasi besar yang dibuka pelan-pelan. Betul. Mari kita mulai dari pintu gerbangnya ya, surah Al-Fatihah. Ini kan pendek banget, tapi rasanya kayak intisari dari segalanya gitu. Dimulai dengan pujian, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lalu langsung nyebut sifatnya yang maha pengasih dan penyayang. Rasanya kayak kita diajarin buat mulai percakapan dengan Tuhan itu lewat apresiasi, bukan langsung minta-minta kan? Tepat. Ini membangun sebuah relasi. Setelah pujian dan pengakuan kekuasaannya di hari pembalasan, barulah muncul inti dialognya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini sebuah deklarasi total kan? Baru setelah deklarasi itu, muncul satu permohonan paling fundamental. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini dia yang bikin saya kaget waktu ngelihat sumber Anda. Setelah permohonan petunjuk di surah pertama, saya pikir jawabannya bakal ada di mana-mana gitu, tersebar. Tapi ternyata, jawabannya ada di kalimat pertama surah kedua. Tunggu dulu, jadi ayat-ayat awal Al-Baqarah itu jawaban langsung dari doa di Al-Fatihah. Persis, itu transisi yang sangat sinematik. Anda baru aja selesai berdoa, minta petunjuk, lalu halaman berikutnya dibuka dengan kalimat, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Boom! Doa Anda dijawab. Teks ini langsung mengklaim dirinya sebagai petunjuk yang tadi Anda minta. Keren sekali. Lalu, setelah klaim besar itu, langsung didefinisikan siapa yang layak dapat petunjuk itu. Orang yang bertakwa atau al-muttaqin. Menurut kutipan Anda, kriterianya ada 5. Percaya pada yang gaib, mendirikan sholat, berbagi rezeki, percaya pada wahyu sekarang dan sebelumnya, dan yakin akan hari akhir. Kenapa ya 5 pilar ini yang jadi fondasi? Kenapa misalnya iman pada yang gaib ditaruh di urutan pertama? Pertanyaan bagus. Karena iman pada yang gaib, pada realitas yang nggak bisa diukur oleh panca indera, itu adalah titik awal dari semua keyakinan spiritual. Tanpa itu, sholat cuma jadi senam, sedekah cuma jadi filantropi, dan keyakinan pada wahyu jadi nggak relevan. Itu adalah gerbang masuknya. Teks ini seolah-olah bilang, sebelum kita bicara lebih jauh, Anda bersedia nggak menerima bahwa ada lebih banyak hal di alam semesta ini daripada yang bisa Anda lihat? Masuk akal. Jadi ini saringan pertamanya ya. Dan yang menarik, setelah mendefinisikan siapa yang masuk, teksnya nggak berhenti di situ. Justru langsung memotret 2 kelompok lainnya sebagai pembanding. Pertama, orang-orang kafir yang digambarkan hati dan pendengarannya udah dikunci mati. Dan yang kedua, kelompok yang lebih rumit lagi, kaum munafik. Nah, mereka ini yang paling banyak dapat porsi penjelasan. Mereka yang di mulut bilang beriman tapi hatinya enggak. Teks ini menggambarkannya sebagai penyakit dalam hati. Bukan sekedar salah, tapi sakit. Dan perumpamaannya tuh luar biasa visual. Seperti orang menyalakan api di tengah gelap. Begitu terang, apinya malah dipadamkan Tuhan. Dan mereka ditinggal dalam kegelapan total. Atau seperti orang yang kejebak badai petir. Ada kilat yang ngasih secercah harapan sesaat, tapi langsung disusul gelap dan guntur yang menakutkan. Mereka ada di zona abu-abu yang penuh ketidakpastian. Tepat. Gambaran itu menunjukkan kondisi spiritual yang terjebak. Mereka nggak sepenuhnya dalam kegelapan, kayak kelompok pertama, tapi juga nggak bisa mencapai cahaya yang stabil. Mereka terus-menerus ditarik antara harapan dan ketakutan, antara kepura-puraan dan kenyataan. Dan dari definisi teologis yang tajam ini, narasinya kemudian berbelok. Nah, ini dia.
Setelah bicara soal iman dan kufur, tiba-tiba kita dilempar ke dalam mesin waktu. Balik lagi ke kisah Bani Israel. Kenapa? Kenapa harus cerita panjang lebar tentang mereka? Karena teks ini nggak mau pembacanya cuma mengawang-awang di tataran teologi gitu. Teks ini mau bilang konsep iman, kufur, dan kemunafikan yang baru aja kita bahas, itu bukan teori, itu udah pernah terjadi. Mari kita lihat studi kasusnya. Kisah Bani Israel dipakai sebagai cermin besar untuk nunjukin gimana teori-teori itu bermain dalam sejarah manusia. Studi kasus, saya suka istilah itu. Dan contoh-contohnya benar-benar menohok. Dimulai dari pengingat akan nikmat terbesar. Diselamatkan dari Fir'aun, laut terbelah di depan mata. Itu kan mukjizat level Hollywood ya. Nikmat yang luar biasa. Tapi ironisnya, nggak lama setelah menyaksikan mujizat itu, saat Musa pergi sebentar, cuma 40 malam, apa yang mereka lakukan? Mereka melebur perhiasan dan bikin patung anak sapi untuk disembah. Teks ini seolah menunjukin betapa tipisnya batas antara iman yang heroik dan penyimpangan yang, ya, konyol. Dan kisah yang paling ikonik tentu aja yang jadi nama surah ini, sapi betina. Atau Al-Baqarah. Perintahnya kan sederhana. Sembelihlah seekor sapi. Tapi mereka malah bikin jadi rumit. Mereka nanya terus, sapinya harus kayak gimana, warnanya apa, umurnya berapa. Jangan-jangan sapinya mirip sapi lain. Betul, mereka terus menginterogasi perintah itu sampai detailnya jadi spesifik banget. Teksnya sampai menggambarkan warnanya kuning tua yang menyenangkan mata memandang. Sampai akhirnya mereka nemu sapi yang super langka itu dan menyembelihnya. Tapi ada satu kalimat kecil yang nusuk di akhir kisah itu. Dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Ini nunjukin betapa berat hatinya mereka buat taat kan? Nah, ini dia intinya. Kisah sapi ini sebenarnya bukan tentang sapi sama sekali. Ini adalah cermin yang disodorkan teks ini ke kita semua, menunjukkan betapa ahlinya manusia mempersulit perintah yang sebenarnya sederhana. Sebuah masterclass dalam prokrastinasi, keraguan, dan tawar-menawar dengan Tuhan. Kisah ini adalah peringatan. Jangan jadi seperti itu. Peringatan yang sangat jelas. Sama seperti keluhan mereka soal makanan. Udah dikasih makanan sorgawi, mana dan salwa, malah protes, bosan makan ini terus. Kami kangen bawang, timun, dan kacang adas dari Mesir. Rasanya kayak orang yang dapat tiket makan gratis di restoran Michelin Star seumur hidup, tapi malah minta Indomie. Hah, iya. Dan jawaban dalam teks itu pedes banget. Apakah kamu mau menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Ini tema yang terus berulang dalam kisah-kisah ini. Kecenderungan manusia untuk lebih milih kenyamanan duniawi yang familiar daripada anugerah spiritual yang lebih tinggi nilainya. Dan ini yang menarik. Setelah puluhan ayat cerita tentang kesalahan masa lalu, teks ini seolah bilang, oke, cukup dengan sejarah. Mari kita bicara masa depan. Disinilah cetak biru untuk membangun komunitas dimulai, langsung masuk ke hukum dan aturan main. Polanya jelas banget. Dari keyakinan, yaitu iman, ke sejarah sebagai pelajaran, ibroh, lalu ke tindakan nyata, amal. Setelah fondasi teologis dibangun dan peringatan historis dikasih, sekarang saatnya nyusun cetak biru masyarakat. Gimana keyakinan itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan ujian pertamanya langsung bersifat simbolis ya, perubahan arah kiblat dari Yerusalem ke Mekah. Teksnya bilang ini adalah ujian untuk ngelihat siapa yang benar-benar setia dan siapa yang berbalik arah. Ini bukan soal geografi, tapi soal loyalitas kan? Tepat sekali. Ini adalah tes kepatuhan yang fundamental. Apakah kesetiaanmu pada tradisi lama atau pada perintah yang baru? Ini menguji fleksibilitas dan kepercayaan komunitas yang baru terbentuk itu. Lalu kita masuk ke aturan yang sangat praktis. Puasa di bulan Ramadan diwajibkan, tapi ada keringanan buat yang sakit atau bepergian. Lalu ada hukum qisas atau balasan setimpal untuk pembunuhan, yang disebut sebagai jaminan kelangsungan hidup, untuk mutus rantai balas dendam. Gitu. Dan perhatikan betapa detailnya aturan-aturan keluarga, pernikahan, talak yang bisa sampai 2 kali, masa tunggu atau iddah untuk perempuan, bahkan anjuran menyusui anak sampai 2 tahun. Luar biasa detailnya ya. Dari urusan Mahkamah Agung sampai cara nyusuin anak semuanya diatur. Ini benar-benar teks yang nggak misahin antara ibadah personal dan tatanan sosial. Di sisi ekonomi juga gitu. Larangan keras terhadap riba atau bunga, yang dikontraskan langsung dengan sedekah. Sedekah itu menumbuhkan,
Sementara riba itu menghancurkan. Sebuah prinsip ekonomi etis yang sangat mendasar. Tepat. Tujuannya adalah menciptakan sistem di mana kekayaan berputar secara adil dan produktif, bukan menumpuk lewat eksploitasi. Semua aturan ini, sosial, hukum, ekonomi, tujuannya membangun masyarakat yang stabil dan adil dari dalam keluar. Di tengah-tengah lautan aturan ini, tiba-tiba muncul satu ayat yang kayak mercusuar. Ayat Kursi, ayat 255. Deskripsinya tentang Tuhan itu begitu megah dan absolut. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kursinya meliputi langit dan bumi. Rasanya kayak jeda sinematik yang ngingetin kita tentang siapa sumber dari semua aturan ini. Itu adalah jangkar teologisnya. Di saat pembaca mungkin mulai tenggelam dalam detail hukum, ayat ini narik kita kembali ke atas untuk melihat gambaran besarnya. Kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Ini fondasi dari semua hukum yang ada. Tapi yang paling mengejutkan adalah apa yang muncul tepat setelahnya. Setelah ayat yang menggambarkan kekuasaan Tuhan yang mutlak, ayat 256 langsung menyatakan, La ikroha fid din. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ini kan sebuah paradoks yang luar biasa. Gimana bisa setelah deklarasi kekuasaan total, langsung disusul dengan pernyataan kebebasan total? Penjejaran itu disengaja dan sangat kuat. Pesannya adalah, meskipun kekuasaan Tuhan itu absolut, iman sejati itu nggak bisa lahir dari paksaan. Iman harus datang dari kesadaran dan pilihan. Karena jalan yang benar telah nyata berbeda dari jalan yang sesat. Tuhan nggak butuh kepatuhan yang terpaksa. Teks ini meletakkan tanggung jawab memilih di tangan manusia itu sendiri. Wow, oke. Jadi dari Al-Baqarah yang isinya padat sekali dengan sejarah dan hukum, sumber Anda bawa kita ke surah ketiga, Ali Imran atau keluarga Imran. Di sini nuansanya terasa beda lagi. Benar, kalau Al-Baqarah fokus membangun komunitas dari dalam, Ali Imran mulai melihat keluar dan ke belakang. Tujuannya adalah menghubungkan pesan ini dengan mata rantai kenabian yang udah ada. Teks ini mau menunjukkan bahwa ia bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Ayat 33 langsung nyebutin silsilah pilihan Tuhan. Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Dan fokusnya mengerucut ke keluarga Imran, khususnya kisah kelahiran Maryam atau Maria. Teks ini sangat menghormatinya ya. Ibunya bernazar akan menyerahkan anaknya untuk mengabdi di kuil. Lalu diceritain gimana Maryam tumbuh suci di bawah asuhan Zakaria. Penghormatannya luar biasa. Teks ini bahkan mengutip perkataan malaikat kepada Maryam. Sungguh Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan di dunia. Ini sebuah penobatan spiritual. Dia ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi. Dan dari Maryam, ceritanya beralih ke putranya, Isa atau Yesus. Diberitakan oleh malaikat sebagai Al-Masih Isa putra Maryam, lengkap dengan daftar mukjizatnya. Bicara waktu bayi, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan yang mati dengan izin Tuhan. Nah, di sini kita lihat gimana teks ini menempatkan Isa dalam tradisi kenabian, tapi dengan bingkainya sendiri. Mujizat-mujizatnya diakui sepenuhnya, tapi selalu dengan penekanan dengan izin Allah. Untuk menegaskan bahwa sumber kekuatannya bukan dari dirinya sendiri. Dan untuk menjelaskan kelahiran ajaibnya tanpa ayah, teks ini nggak menghindar ya, justru ngasih sebuah argumen teologis yang sangat lugas. Betul, di ayat 59, teksnya bikin perbandingan yang cerdas. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Argumennya sederhana, kalau kalian percaya Tuhan bisa menciptakan Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu sama sekali, kenapa kalian ragu dia bisa menciptakan Isa hanya tanpa ayah? Ini cara teks untuk menegaskan kekuasaan Tuhan yang absolut di atas hukum alam. Dan surah ini juga nggak malu-malu untuk berdialog langsung dengan umat agama lain. Ada ajakan eksplisit kepada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, untuk kembali ke kalimat yang sama, yaitu menyembah Tuhan yang satu. Ini adalah sebuah langkah dialogis yang sangat berani. Teks ini nggak memusuhi tradisi sebelumnya, malah ngajak mereka kembali ke akar yang sama, yaitu monoteisme murni yang menurutnya adalah pesan asli semua nabi. Teks ini mengklaim sebagai penerus sekaligus korektor dari warisan kenabian tersebut. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita dari sumber-sumber ini, kita mulai dari sebuah doa yang sangat personal di Al-Fatihah. Lalu dijawab dengan definisi iman dan pembandingnya di Al-Baqarah. Kemudian kita diajak lihat sejarah,
sebagai studi kasus tentang perilaku manusia. Setelah itu, kita dikasih cetak biru yang rinci banget untuk membangun masyarakat. Dan terakhir, di Ali Imran, semua ini dibingkai sebagai bagian dari sebuah kisah kenabian yang panjang dan berkelanjutan. Tepat sekali, ada ritme yang konstan di dalamnya. Dari yang sangat spiritual ke yang sangat praktis, dari masa lalu sebagai pelajaran ke masa depan sebagai pedoman. Teks ini terus bergerak antara panggilan universal untuk menyembah satu Tuhan dan detail-detail spesifik tentang gimana komunitas yang beriman itu seharusnya hidup. Ini bukan cuma teks tentang apa yang harus dipercaya, tapi manual tentang bagaimana cara menjalani kepercayaan itu. Sebuah perjalanan yang luar biasa ya, dari doa individu menjadi cetak biru peradaban. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Teks ini berulang kali menyebut dirinya sebagai petunjuk atau hudan. Pertanyaan untuk Anda adalah, bagaimana struktur yang baru saja kita bedah dari doa ke definisi iman, ke sejarah, ke hukum, lalu ke narasi kenabian, menciptakan sebuah pengalaman bagi pembaca yang mencari petunjuk itu. Apa dampak dari urutan penyajian informasi seperti ini terhadap perjalanan seseorang dalam memahami pesannya?